Salam harmoni, perkenalkan saya Nima Delis Mayanti, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan NIM 2529061014. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait Trihitekarana dalam tata ruang atau arsitektur Bali dan juga pada ruang belajar SMP. Mari kita bahas satu persatu. Trihitekarana adalah filosofi dasar dalam arsitektur Bali yang menekankan 3 harmoni, yaitu Parhyangan, Pawongan, dan juga Palemahan. Parhyangan yaitu hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Pawongan adalah hubungan yang harmonis dengan sesama, dan Palemahan adalah hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Konsep Trihitekarana dalam arsitektur diwujudkan dalam tata ruang, serta tata letak bangunan dan juga penempatan elemen-elemen tertentu dalam Trihitekarana yang menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara hubungan spiritual, sosial, dan juga hubungan secara fisik. Salah satu konsep yang digunakan dalam arsitektur rumah tradisional Bali dikenal dengan istilahnya itu adalah triangga. Triangga secara etimologi berasal dari kata tri artinya 3, angga artinya badan. Triangga biasanya diartikan sebagai 3 bagian dari badan manusia. 3 bagian badan manusia itu terdiri dari bagian atas atau disebut dengan utama angga, kemudian atau bagian kepala, kemudian bagian tengah atau badan, dan bagian badan bawah yaitu kaki. 3 bagian ini merupakan proyeksi besar dari makrokosmos atau buana agung atau alam semesta yang dikenal dengan triloka, yaitu bur, buah, dan suah. Konsep triangel digunakan dalam arsitektur Bali membagi ruang menjadi 3 tingkatan yang melambangkan tubuh manusia. Utama angga atau kepala disimboliskan dalam bangunan teratas, yaitu bangunan paling suci dan sakral. Dalam arsitektur itu diwujudkan dengan bagian atap bangunan yang biasanya terbuat dari alang-alang, ijuk, ataupun pada zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan gendeng modern. Sedangkan untuk bagian madya angga atau bagian tengah itu merupakan perwujudan dari dinding, pintu, jendela bangunan sebagai ruang aktivitas manusia. Sedangkan bagian yang ketiga itu nista angga atau bagian kaki disimboliskan dengan bagian terbawah paling rendah bersifat mendukung, diwujudkan dalam bentuk fondasi bangunan yang biasanya terbuat dari batu bata atau batu gunung. Nah, di sini triangga tidak hanya mengatur pembagian ruang fisik sebuah bangunan, tetapi juga mengandung hierarki nilai dan fungsi ruang agar selaras dengan kosmologi dan nilai-nilai spiritual masyarakat Bali, yaitu menciptakan keseimbangan spiritual, sosial, dan juga hubungan fisik. Dalam komponen utama Trihitekarana di dalam arsitektur tata ruang itu dibedakan seperti tadi, ada parhyangannya, ada palemahannya, kemudian ada pawongannya. Nah, untuk parhyangan itu hubungan dengan Tuhan dalam arsitektur dan tata ruang rumah tradisional Bali diwujudkan dalam keberadaan pemerajan atau area bangunan tempat suci atau tempat sembahyang yang merupakan tempat pusat spiritual penghuni rumah. Kemudian penataan ruang juga memperhatikan arah spiritual dari penghuni rumah, yaitu untuk menjaga kesakralan dan keseimbangan dari kekuatan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, pawongan mengatur susunan antar penghuni rumah, mencakup anggota keluarga dan komunitas. Ini untuk menciptakan rasa hormat, gotong royong, dan kesejahteraan bersama yang tertanam dalam penataan ruang, misalnya susunan antar bangunan. Jadi di sini ada pada konsep pawongannya ada beberapa bangunan yang merupakan tempat aktivitas bersama, tempat bercengkrama antar anggota keluarga. Kemudian yang ketiga itu adalah palemahan, yaitu hubungan dengan alam sekitar, di mana arsitektur Bali dirancang untuk selaras dengan alam sekitar. Nah, biasanya di rumah orang Bali itu ada halaman atau lebih dikenal dengan natah yang biasanya dilengkapi atau ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang membuat rumah menjadi lebih asri, lebih nyaman, dan ini juga menunjukkan adanya penghargaan atau
memelihara atau keseimbangan dengan alam sekitar sebagai sumber dari kehidupan. Nah, untuk penerapan dalam penataan ruang di sini disebutkan dalam istilah Trimandala. Konsep Tritekarana saat mencerminkan Trimandala itu pengaturan rumah menjadi 3 zona hierarkis, yaitu utama mandala, area paling suci atau sakral misalnya pemerajan, madya mandala, area lebih rendah kesuciannya seperti ruang keluarga dan aktivitas sehari-hari, dista mandala, area paling rendah kesuciannya atau area yang berkaitan dengan aktivitas yang non sakral. Penataan ini akan menciptakan tatanan yang tertib dan fungsional, memastikan keseimbangan antara unsur spiritual, sosial, dan fisik dalam bangunan. Contoh implementasinya itu dalam rumah tradisional Bali terdapat penataan ruang yang menciptakan keseimbangan seperti penggunaan air sanggah tempat sembahyang, nata atau halaman, kemudian ada lebuh sebagai jalan penghubung antara area, mengikuti prinsip-prinsip Trihitekarana. Selain juga ada namanya istilah filosofi Kosala Kosali, yaitu prinsip desain arsitektur dirancang untuk mengimplementasikan Trihitekarana, menciptakan bangunan yang harmonis dan sesuai dengan konteks budaya dan alam Bali. Nah, ini adalah salah satu contoh tata ruang pekarangan rumah Bali dengan beberapa elemen atau bagian yang ada pada konsep pekarangan sesuai dengan Trihitekarana, Trimandala, dan juga Asta Kosala dan Kosali. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan bahas terkait implementasi Trihitekarana dalam pendidikan SMP. Nah, untuk siswa SMP sendiri adalah biasanya berusia antara 12 sampai 15 tahun yang merupakan tahap perkembangan sesuai dengan John Piaget itu adalah pada perkembangan operasional formal. Nah, pada tahapan ini mereka sudah mulai bisa berpikir abstrak, tidak hanya terbatas pada hal yang konkret saja. Mereka sudah harusnya mampu menyampaikan penalaran, hipotesis deduktif, artinya bisa berpikir dengan pola jika maka. Misalnya, jika mereka bisa memahami hubungan antara pelaku manusia dengan dampaknya bagi lingkungan. Selain itu, cara berpikir mereka lebih mengarah ke ilmiah dan sistematis. Mereka bisa menyusun hipotesis dan merancang percobaan sederhana, misalnya pada pelajaran IPA. Nah, kemudian dalam aspek sosial, mereka sudah mulai memahami moral secara lebih kompleks, tidak hanya melihat sesuatu benar atau salah, tetapi juga menimbang konteks dan juga dampaknya. Namun di usia ini mereka masih terkadang egosentris, jadi memiliki sikap ego remaja, kadang merasa pendapatnya paling benar, merasa dirinya paling baik, ingin diperhatikan. Nah, hal inilah yang membuat emosi mereka untuk masa SMP ini masih labil, atau dalam hal ini mereka masih mencoba untuk mencari jati diri mereka sebenarnya. Nah, untuk terkait dengan karakteristik kognitif ini penting untuk kita pahami agar strategi implementasi Trihitekarana di SMP bisa tepat, bukan hanya dengan memberikan teori saja tetapi menghadirkan pengalaman nyata agar lebih bermakna bagi mereka. Nah, mengapa implementasi dari Trihitekarana ini tergolong penting? Ya, jadi Trihitekarana penting untuk diimplementasikan di SMP dalam upaya untuk pembentukan karakter harmonis sejak dini, kemudian menumbuhkan kebiasaan positif sosial, menanamkan kepedulian mereka terhadap lingkungan, kemudian menguatkan spiritualitas sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Imade Bandem bahwa Trihitekarana adalah warisan leluhur yang harus diwariskan melalui pendidikan dalam upaya pembentukan karakter yang baik untuk anak-anak didik kita. Adapun langkah-langkah dalam implementasi Trihitekarana itu bisa kita tinjau dari parhyangan, misalnya dengan melakukan doa atau refleksi sebelum dan sesudah belajar, kemudian pada konsep pawongan yaitu dengan melaksanakan piket kelas, gotong royong antar teman, lalu palemahan dengan membuat green corner, kebun kelas atau taman kelas. Kemudian untuk konsep atau implementasi Trihitekarana juga bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, bisa dalam proyek dan ekstrakurikuler, juga bisa dilakukan dengan adanya kolaborasi orang tua dan juga masyarakat.
Nah, adapun contoh integrasi Trihita Karana dalam beberapa mata pelajaran, di antaranya pada mata pelajaran agama, ditunjukkan dengan doa syukur, refleksi harian, kemudian pada PPKN, simulasi musyawarah ala Balai Banjar, bahasa Indonesia cerpen bertema sahabat dan lingkungan, matematika menghitung luas pekarangan untuk penghijauan, IPS sistem sebagai harmoni sosial ekonomi alam, seni budaya membuat maket rumah adat berbasis Trihita Karana, kemudian PJOK melakukan permainan tradisional, informatika pembuatan poster digital Trihita Karana, prakarya itu melakukan daur ulang sampah menjadi kompos. Nah, khusus untuk implementasi pada pembelajaran IPA, misalnya saya contohkan pada pembahasan sistem peredaran darah manusia. Guru bisa memulai dari tahap parhyangan, yaitu mengajak siswa untuk merefleksikan kembali, mensyukuri adanya keajaiban jantung yang merupakan pusat dari peredaran darah. Kemudian dengan menumbuhkan pawongan, yaitu kerja kelompok dalam membangun skema peredaran darah, dilanjutkan dengan palemahan, yaitu membuat proyek poster pola hidup sehat untuk jantung kuat. Dari ketiga konsep ini, baik paryangan, palemahan, dan juga pawongan, siswa diajak untuk menjaga tubuh, mensyukuri tubuhnya, kemudian melakukan relasi sosial dan alam yang merupakan kesatuan hidup yang harmonis. Nah, selain dalam pembelajaran, implementasi Trihita Karana di sekolah juga diwujudkan dalam tata ruang sekolah, yaitu dari parhyangan, menyediakan ruang doa atau refleksi sederhana untuk siswa, kemudian pawongan diatur adanya ruangan yang mendorong interaksi seperti aula, ruang kelas, kemudian palemahan diwujudkan dengan taman sekolah, program penanaman pohon, kemudian pemilihan sampah dan kompos. Nah, dengan begitu sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga menyeimbangkan jiwa, perilaku, dan karakter dari siswa itu sendiri. Jadi Trihita Karana adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, merupakan kearifan lokal yang meskipun itu adalah warisan leluhur dari zaman dulu tetapi masih relevan sampai saat ini, khususnya dalam tata ruang rumah, arsitektur, dan juga dihidupkan dalam bangku pendidikan. Dengan mengintegrasikan nilai Trihita Karana, di sini diharapkan siswa tidak hanya cerdas secara kognitif atau secara akademis saja, tetapi tumbuh menjadi pribadi yang peduli, harmonis, dan bertanggung jawab. Nah, seperti mengutip kata dari Bapak Imade Bandem, pendidikan sejatinya bukan hanya soal pengetahuan tetapi juga harmoni. Nah, jika rumah bisa menjadi ruang kecil untuk belajar harmoni dengan tata ruang dan juga arsitekturnya, maka sekolah adalah ruang besar yang merajut harmoni bersama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan salam harmoni. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.